Halo, salam bahagia. Saya Sari Musdar, life coach menggunakan PACE. Kali ini mau membahas prediksi tentang tahun 2025 dan sio-sio apa sih yang diuntungkan. Sebenarnya untuk tahu prediksi nggak hanya dari sio-sio. Metafisika Cina itu ada PACE, ada Feng Shui, ada Qimendunja, ada I Ching, dan juga Deselection. Tentunya ada hal yang lain lagi, cuma saya hanya membahas dari segi ini. Untuk tahun 2025 yaitu tahun ular kayu, kemungkinan isu yang penting adalah isu tentang kesehatan. Jadi teman-teman yang terutama bermasalah dengan kesehatan, lebih jaga kesehatan, mesti istirahat seimbang. Terutama kalau di rumah, hindari sektor di tengah rumah. Hindari sektor di tengah rumah. Kalau bisa medical check up di awal tahun ya. Karena tahun 2025 elemennya adalah yin wood, maka teman-teman harus survive. Apapun keadaannya harus resilience, melakukan networking dan juga kolaborasi. Terutama kemampuan komunikasi yang persuasif. Situasi global kemungkinan di semester pertama akan bergejolak karena ada harm, yaitu tiger dan snake, ular dengan harimau. Selanjutnya adalah karena elemen logam ini terkait dengan resource kecil, berarti kita harus, ini adalah saatnya untuk meningkatkan sumber daya atau kompetensi masing-masing. Sio-sio yang paling diuntungkan adalah sio tikus, monyet, anjing, macan, ayam, dan juga kuda. Diuntungkan bukan berarti pasif, tapi harus mengoptimalkan keberuntungannya. Yang harus bertransformasi, harus berubah, yaitu sio ayam, sio monyet, sio kerbau, dan sio babi. Sio-sio yang potensinya makmur adalah sio tikus lagi, sio monyet, sio macan, sio kambing, dan sio kuda. Berarti mungkin harus mencari pekerjaan yang lebih baik kalau masih jadi karyawan. Kalau jadi pengusaha harus menambah produk atau ekspansi, atau bisa juga investasi. Sio yang sebagai konektor yaitu sio ayam, sio monyet, sio kerbau, dan juga Daymaster yang metal. Kalau teman-teman tahu Daymasternya, sudah plotting PACE. Sio-sio ini berarti harus bergaul, harus networking, berjejaring. Kalau teman-teman masih galau, mau ngambil kursus atau mau ngambil S2 dan lain-lain, sio-sio ini bagus kalau belajar hal baru karena mungkin akan lebih cepat menyerap sesuatu yang baru, yaitu sio kuda, sio naga baru muncul nih, sio naga, dan juga sio tikus. Ada 4 sio yang kemungkinan akan punya peluang mendadak terkenal, apalagi teman-teman yang pekerjaannya berdasarkan banyaknya orang yang follow, atau seperti saya juga ya. Ini teman-teman bisa lebih percaya diri, membangun branding yang tepat ya, mulai lebih aktif bikin konten. Yang kemungkinan lebih terlihat menarik dari lawan jenis, terutama ini bisa dimanfaatkan untuk hal yang positif ya. Kalau teman-teman sebagai pemimpin, manajer, sebagai calon influencer atau selebgram, seleb medsos, coach, trainer seperti saya, teman-teman bisa manfaatkan ini, yaitu sio kuda, sio anjing, dan sio monyet. Sio-sio yang bisa menarik massa, follower, fans, ataupun juga calon klien adalah sio-sio tikus, ular, kuda, monyet. Untuk teman-teman yang punya perusahaan bisa mencari bagian sales marketing yang sio-sionya adalah ini, atau yang bukan, teman-teman bisa menggunakan kesempatan ini misalnya untuk melakukan branding lebih baik lagi, ataupun bisa rebranding ya, mulai aktif di media sosial. Sio yang mungkin akan menjadi pemimpin di bidang masing-masing, di industri masing-masing, atau bisa menjadi pemimpin, yaitu sio tikus, sio ayam, sio kuda. Berarti sama seperti tadi juga harus meningkatkan brandingnya, mungkin bekerja sama dengan media supaya lebih dikenal reputasinya, mempertahankan reputasi dan mempertahankan kualitas. Untuk 4 sio ini mesti lebih memperhatikan kesehatan. Semua orang tentu harus memperhatikan kesehatan. Tapi terutama 4 sio ini, yaitu sio ayam, sio naga, sio ular, dan sio kelinci.
Jadi teman-teman, metafisika Cina bukanlah ramalan. Ini hanyalah prediksi seperti prediksi cuaca. Mau bagus atau enggak tergantung kita. Kalau diuntungkan, teman-teman harus mengoptimalkan, misalnya harus meningkatkan kompetensi, harus branding, lakukan, jangan enggak dilakukan. Enggak bisa pasif aja. 2025 kemungkinan akan banyak orang yang terlalu emosional. Jadi teman-teman sudah bisa menyaring asupan media sosial ataupun bacaan teman-teman. Jangan terlalu emosional, mulai rutin melakukan meditasi. Kalau berdasarkan Feng Shui, Flying Star 2 itu ada di tengah-tengah berarti teman-teman tahun ini memang tetap harus perhatikan kesehatan. Orang-orang lansia atau yang rentan kesehatan jangan ada di tengah rumah atau tengah properti. Kemungkinan akan terjadi ketidakstabilan di negara-negara. Negara-negara yang diuntungkan adalah negara contohnya Indonesia atau Asia Tenggara, Australia, Amerika Selatan, Eropa Barat, India. Yang kurang diuntungkan adalah Timur Tengah, Eropa Timur, Korea, Jepang, dan Eropa bagian utara. Kata kunci untuk tahun 2025 adalah reform, yaitu mau bertransformasi, mau melakukan perubahan, dan melakukan recharge. Selain itu, di metafisika Cina ada namanya Feng Shui, yaitu kita bisa mengoptimalkan energi di rumah kita dengan bekerja di sektor-sektor yang menguntungkan, dan juga ada Cimen Dunja, yaitu kita bekerja seperti saya saat ini membelakangi arah tertentu. Bisa juga teman-teman melakukan kegiatan penting misalnya launching, buka usaha. Itu di tanggal-tanggal yang menguntungkan itu pakai tongsu. Kalau berminat atau tertarik, teman-teman bisa follow IG saya Pak Cokot Sari Musdar dan bisa konsultasi di situ. I sending love and light. Jangan lupa follow akun ini biar saya jadi lebih bersemangat untuk bikin konten.